setelah habis dari itu, ya kan, pada waktu menjabatnya berapa tahun waktu itu? 3 tahun saya lulus dipercepat, Mbak. Lulus akselerasi. Kumplot, Mbak. Itu kira-kira karena apa tuh Pak Bambang? Saking bengalnya gitu. Oke. Bengal dalam kebaikan memang selalu ada resiko. Kalau sekarang waktu aku mau bilang ke Pak Bambang, aku boleh nggak minta jawaban yang paling jujur? Ini sama seperti Pak Novel dulu nanya ke aku kan, maunya kan jujur ya kan? Aku juga sekarang Paling jujur itu hebat kan? Jujur kacang hijau ya. Terakhir ingin bertanya, apakah masih punya keinginan untuk menjadi Pimpinan KPK? belum nyampe situ, pejabat negara lainnya lah? Saya nggak bisa menentukan itu sih sebenarnya. Ingin nggak? Kalau saya gini, jangan inginnya. Kalau memang itu pantas untuk keselamatan, iya. Cuman kalau nyodorin diri kayaknya enggak deh. Alhamdulillah. Tapi kalau pertanyaannya ini jawabannya cuma yes or no gitu ya. Apakah ingin menjadi pimpinan KPK? Enggak lah. Apakah ingin menjadi jaksa agung? Insya Allah. Itu jawaban yang benar-benar alhamdulillah banget ya. Pada waktu aku terkena kasus dengan hukumanku yang begitu berat, emang nggak bisa diringanin lagi ya hukumannya? Nggak bisa diapain? Diringanin lagi ya hukumannya ya? Nanti saya cek sama hakimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hari ini tuh benar-benar aku mendapatkan keberkahan, rezeki yang luar biasa karena aku podcast di NBW. Nah, ya kan. Nah, karena di zaman kolaborasi saat-saat begini, jadi kita tuh paling pantas adalah untuk berkolaps ya, untuk membangun kerjasama. Saling tukar ide, tukar everything lah, termasuk. Tapi nggak masalah lo ya. Kalau sahabat tim aku tahu, aku tuh dulu masuk ke gedung KPK ya kan, terus ketemu yang namanya Pak Novel Baswedan gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pertanyaan apa lagi kayak ini ya kan. Awalnya sih baik gitu loh. Nah, ya nama siapa? Menakutkan. Dan yang tadi Pak Bambang ini, Pak Bambang siapa nggak tahu Pak Bambang gitu kan. Pada waktu itu posisinya adalah wakil ketua KPK. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pengen ngumpet rasanya tuh kalau udah dapat surat panggilan gitu kan. Tapi Allah mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Akhirnya sekarang saya sudah bebas. Makasih Pak Bambang dan Mbak Novel. Makasihnya ini benar-benar makasih loh ya, jangan diinterpretasikan miring gitu. Nah, dan juga Pak Bambang sekarang kalau boleh tahu aktivitasnya ada di? Saya ngajar, saya jadi advokat, terus ya bergerak di bidang sosial, bantu beberapa teman di bidang sosial. Oke. Setelah habis dari itu, ya kan, pada waktu menjabatnya berapa tahun waktu itu? 3 tahun saya lulus dipercepat, Mbak. Lulus akselerasi. Kumplot, Mbak. Itu kira-kira karena apa tuh Pak Bambang? Saking bengalnya gitu. Oke. Bengal dalam kebaikan memang selalu ada resiko. Oke, jadi harusnya yang rata-rata biar mungkin sahabat Kema kan usianya masih di bawah ini ya, 25 ke bawah tuh biasanya harusnya berapa tahun? 4 tahun. Terus dalam 3,5 tahun? 3 tahun bahkan. 3 tahun. Kelamaan 3 tahun. 3 tahun langsung. 3 tahun, terus kemudian saya dinyatakan sebagai tersangka, terus kemudian dicopot posisi saya sebagai wakil ketua pimpinan KPK. Satu sama. Ini enak juga ya. Pak Novel juga pernah juga ya? Saya pernah. Oke, jadi pernah paling enggak, paling tidak ya. Sama-sama tersangka gitu kan, tapi aku yang akhirnya terpidana gitu. Kalau Pak Bambang sama Pak Novel kan nggak lanjut ya? Enggak. Karena memang perkaranya rekayasa lah. Ya. Oke. Judulnya kriminalisasi. Kriminalisasi. Karena saya menetapkan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka dalam waktu jabatannya sudah Kapolri. Aku sih banyak dengar soal pukulan dari temannya Pak Novel, kan? Dari adiknya Pak Novel. Oh, yang obat pahit itu ya? Tapi kadang-kadang cerita itu kan bisa kita nggak dengar sempurna ya. Iya. Sehingga kadang-kadang terbangun image bahwa begini gitu kan. Nah, pokoknya apapun pendapat kalian soal Pak Bambang dan juga Pak Novel itu pokoknya up to you guys gitu kan. Yang penting sekarang ini adalah kita akan berbicara soal setelah nggak menjabat tuh bagaimana sih?
Ya. harusnya seseorang menyikapi post power syndrome. Nah, Pak Bambang sendiri pasti ada keinginan nggak buat lanjut? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau selama itu bermanfaat, apa saja yang bisa track yang disediakan ya dilakukan. Saya sekarang misalnya sedang menyiapkan dalam konteks lawyers ya untuk tahun 2024. Bahkan pasti banyak sengketa pemilu kada. Jadi saya sudah punya tim, tapi timnya jauh lebih holistik, lebih kuat. Mulai dari surveinya kita siapin. Orang-orang baik kan perlu difasilitasi jalan juga kan. Oke. Misalnya kayak begitu. Terus ada teman-teman calon anggota dewan yang belum pernah menjadi anggota dewan. Bagaimana sih untuk masuk menjadi anggota dewan? Emang lu punya elektabilitas? Belum jelas, malah gue ukurin elektabilitas misalnya. Oke. Memfasilitasi orang baik untuk menjadi orang baik. Karena katanya gini kan, Enji, the best leader itu bukan memperbanyak follower, tapi to create the other next leaders. Betul. Apalagi tidak membuat mereka menjadi trader. Ya, Dan jangan sekedar, sampai. iya, apalagi broker. Jadi kali ya kan. Berarti itu kayak konsultan. Ya, dari mulai konsultan hukumnya, politiknya, kayak gitu ya. Aku melamar ya kayaknya ke Pak Bambang ya kan dengan modal jadi PR-nya gitu kan ya. Modal ini aja S2 komunikasi politik. Betul. Belum Ya kan? bukan sudah di S3 kan? Aku udah sampai disertasi tapi kemudian sama bapak-bapak ya alhamdulillah sih nggak nyampe gitu kan. S4 malah sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Nah jadi berarti udah konsultan punya, dosen iya. Ya. Terus di pekerjaan sosial membantu beberapa lembaga sosial sebagai pembina, sebagai pengurus, macam-macam kayak gitu lah. Tapi kalau sekarang waktu aku mau bilang ke Pak Bambang, aku boleh nggak minta jawaban yang paling jujur? Ini sama seperti Pak Novel dulu nanya ke aku kan, maunya kan jujur ya kan. Aku juga sekarang Paling mau jujur itu hebat kan. Jujur kacang hijau ya. Rani mau tanya, apakah masih punya keinginan untuk menjadi Pimpinan KPK? belum nyampe situ, pejabat negara lainnya lah? Saya nggak bisa menentukan itu sih sebenarnya. Ingin nggak? Kalau saya gini, jangan inginnya. Kalau memang itu pantas untuk keselamatan, iya. Cuman kalau nyodorin diri kayaknya enggak deh. Alhamdulillah, ya kan. Karena yang baik itu nggak nyodorin diri kan. Iya, tapi kalau pertanyaannya ini jawabannya cuma yes or no gitu ya. Apakah ingin menjadi pimpinan KPK? Enggak lah. Ya. Apakah ingin menjadi jaksa agung? Insya Allah. Itu jawaban yang benar-benar alhamdulillah banget ya. Akhirnya aku nih jadi soalnya aku berhasil nih, ya kan? Dan baru pertama kali lo ngomong itu. Iya benar. Dan maksudnya aku enak banget karena ketemu dulu kan aku dalam pada posisi yang tidak bisa bertanya. Iya. Sekarang aku bisa bertanya, itulah hidup gitu. Kadang-kadang kita ada dalam posisi yang berseberangan, tapi akhirnya kita bisa menjadi sahabat insya Allah bersilaturahmi. Oke nih karena Pak Bambang nih harus jemput istri Pak Novel, jadi kita harus excuse. Tapi kalau misalkan ada pesan yang ingin disampaikan kepada ya seluruh pemirsa lah, karena segmentasi aku tuh segmen pasarnya itu kan ya ada yang muda, ada juga yang ibu-ibu gitu kan, dan majority adalah mereka yang juga interest ke politik. Iya. Ada message dari Pak Bambang? Gini, tidak ada hidup yang tanpa masalah. Kalau kita bisa mengubah masalah menjadi tantangan dan kita berani menghadapi tantangan itu, sebenarnya kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi jauh lebih baik. Dengan syarat 3. 1, hadapi tantangan itu dengan memantaskan kompetensimu. Yang kedua, hadapi tantangan itu karena di setiap tantangan itu pasti ada kekuatan yang bisa menaklukkan tantangan itu. Karena orang tidak bisa diberikan ujian di luar batas kemampuan. Jadi ada batas kemampuan itu. Terus yang ketiga, yang juga sangat penting sekali, semua jalan tantangan itu bisa bermakna kalau dia mempunyai manfaat yang besar bagi kemaslahatan. Ubahlah usia biologismu menjadi usia kontributif, sehingga kemudian sampai kau mati, amalmu masih sampai di ujung akhir dunia. Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup. Kalau gitu satu pertanyaan terakhir. Pada waktu aku terkena kasus dengan hukumanku yang begitu berat, emang nggak bisa diringanin lagi ya hukumannya? Nggak bisa diapain? Diringanin lagi ya hukumannya ya? Nanti saya cek sama hakimnya.
Oke, Pak Bambang, makasih banget ya. Akhirnya entah kemana kan lagi. Terima kasih Pak Bambang. Aku nanti lanjut sama Pak Novel. Karena Pak Bambang harus menjemput istrinya gitu dan rumahnya agak jauh gitu kan. Kita doakan supaya Pak Bambang mudah-mudahan semua yang diharapkan tercapai gitu ya. Dan nama itu terjaga, keimanannya juga terjaga. Kita sama-sama sebagai orang Muslim saling mendoakan. Apapun yang penting perbuatannya adalah baik, merubah umur biologis menjadi umur yang produktif dan insya Allah bisa bermanfaat buat Indonesia. Thank you ya, Mamang ya. Sukses lagi, bukan hanya sukses, sehat, waras, dan mulia. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak Mama. Aku lanjut dengan Pak Novel, ya kan? Tapi maksudnya Pak Novel meyakini bahwa ini gara-gara ada kaitannya dengan pekerjaan. Sangat yakin. Oke, tapi kan kadang-kadang kita dalam melakukan pekerjaan kayak aku nih ya dulu ya, aku ngerasa benar gitu. Padahal saya aku dalam melakukan pekerjaan juga mungkin ada yang salah gitu. Ada nggak kepikiran apa mungkin karena aku pernah melakukan yang salah gitu kan? Atau benar-benar Pak Novel tuh yakin bahwa aku sebenarnya udah jalin yang benar ini hanya karena orang memang ingin mencelakai saya. Karena mungkin pekerjaan saya itu membuat dia menjadi begitu. Ya, begini Mbak Enji. Dan setelah itu dibuatlah isu seolah-olah saya punya harta, katanya punya kos-kosan 50 pintu di Bandung dan lain-lain. Ternyata kan bullshit semua, bohong semua. Dan upaya-upaya pembusukan itu dilakukan banyak. Bukan sekedar itu, disampaikan bahwa Novel itu Taliban dan lain-lain. Waduh, jadi dihinanya luar biasa. Dan itulah bagian upaya serangan tadi. Bukan sekedar diserang secara fisik atau dikriminalisasi, tapi dibusukkan ke media. Media-media sosial, media dan lain-lain, dan itu upaya yang dilakukan terus-menerus. Terperiksa siapa yang paling ngeyel? Waduh, ini saya nyebut orang dong. tapi ginilah, apa ya? Saya nggak bisa nyebut orang deh. Susah saya jawab. Pertanyaannya susah-susah ini. Tapi pasti ada ya. Yang paling ngeyel ya. Ya, susah deh saya jawabnya. Tapi ada ya.